Latar belakang konflik di Afrika. Perbedaan suku dan agama. Yang pertama, Afrika memiliki banyak suku dan agama yang berbeda-beda yang dapat menimbulkan konflik antar kelompok. Yang kedua, ada kolonialisme Eropa. Afrika pernah dijajah oleh negara-negara Eropa yang membentuk batasan wilayah negara-negara tanpa mempertimbangkan keberagaman etnis dan agama. Yang ketiga, yaitu korupsi penyalahgunaan kekuasaan. Banyak negara Afrika yang mengalami korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang datang menimbulkan ketidakpuasan konflik. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kekurangan sumber daya alam dan ketidaksetaraan ekonomi. Afrika memiliki banyak sumber daya alam, tetapi distribusi kekayaan yang tidak merata dapat menimbulkan konflik. Yang kelima ada sejarah perbudakan dan penjajahan. Afrika memiliki sejarah perbudakan dan penjajahan yang panjang yang dapat menimbulkan perasaan dendam dan konflik. Nah, dan yang terakhir ada peran negara-negara lain, yaitu negara lain seperti Amerika Serikat, Cina, dan negara-negara Eropa yang memiliki peran konflik di Afrika. Memiliki peran konflik di Afrika baik melalui intervensi militer maupun ekonomi. Di Afrika Timur yaitu konflik Ethiopia-Eritrea. Perang antara Ethiopia dan Eritrea yang berlangsung dari tahun 1998 hingga 2000. Konflik Somalia. Sudah bukan rahasia umum bahwa Somalia disebut sebagai negara yang sangat berbahaya di dunia. Pasalnya, negara di Afrika ini telah mengalami perang antar saudara yang tak kunjung reda selama bertahun-tahun. Konflik di Afrika Tengah yaitu konflik Afrika Tengah. Perang saudara antara pemerintah Afrika Tengah dan kelompok-kelompok pemberontak. Konflik Kongo berlangsung selama hampir 1 tahun, yaitu mulai tahun 1996 sampai 1997. Latar belakang konflik Kongo disebabkan oleh ketidaksukaan masyarakat Kongo terhadap rezim Presiden Zaire, yaitu Mobutu Sese Seko. Konflik di Afrika Barat. 1. Konflik Mali. Perang saudara antara pemerintah Mali dan kelompok-kelompok pemberontak seperti Al-Qaeda di Maghrib Islam. 2. Konflik Nigeria, yaitu perang saudara antara pemerintah Nigeria dan kelompok-kelompok pemberontak seperti Boko Haram. Di Afrika Selatan. 1. Konflik Sudan. Perang saudara antara pemerintah Sudan dan kelompok-kelompok pemberontak seperti Sudan People's Liberation Movement. Kedua, konflik Afrika Selatan. Perang saudara antara pemerintah Afrika Selatan dan kelompok-kelompok pemberontak seperti African National Congress. Berikut adalah dampak negatif dan dampak positif konflik di Afrika. Dampak negatif konflik di Afrika. 1. Kematian dan pengungsian. Konflik di Afrika telah menyebabkan kematian dan pengungsian jutaan orang. Yang kedua adalah hancurnya infrastruktur. Konflik telah menyebabkan kehancuran infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan. Yang ketiga adalah kerusuhan ekonomi. Konflik telah menyebabkan kerusuhan ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan kemiskinan. Yang keempat, kehilangan sumber daya alam. Konflik telah menyebabkan kehilangan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral. Yang kelima, kerusuhan sosial. Konflik telah menyebabkan kerusuhan sosial seperti perpecahan masyarakat, kekerasan, dan diskriminasi. Selanjutnya ada konflik positif. Konflik Afrika. 1. Perubahan politik. Konflik di Afrika telah menyebabkan perubahan politik seperti peralihan demokrasi dan penghapusan rezim otoriter. Yang kedua ada pengakuan hak asasi manusia. Konflik telah menyebabkan pengakuan hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk kesetaraan. Yang ketiga ada pembangunan ekonomi. Konflik telah menyebabkan pembangunan ekonomi seperti investasi asing, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan produksi. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Konflik telah menyebabkan pengembangan sumber daya manusia
seperti peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan peningkatan keterampilan. Yang terakhir ada pengakuan identitas budaya. Konflik setelah menyebabkan pengakuan identitas budaya seperti pengakuan bahasa, agama, dan tradisi. Perang di Afrika merugikan banyak hal, antara lain kerugian manusia. 1. Kematian. Perang menyebabkan kematian banyak orang, baik sipil maupun militer. 2. Pengungsian. Perang menyebabkan pengungsian jutaan orang yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. 3. Cedera. Perang menyebabkan cedera banyak orang yang memerlukan perawatan medis. Kerugian ekonomi. 1. Kerusuhan ekonomi. Perang menyebabkan kerusuhan ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan kemiskinan. 2. Kehilangan sumber daya alam. Perang menyebabkan kehilangan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral. 3. Kerusuhan infrastruktur. Perang menyebabkan kerusuhan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan. Kerugian sosial. 1. Perpecahan masyarakat. Perang menyebabkan perpecahan masyarakat yang memecah belah masyarakat menjadi berkelompok yang saling bermusuhan. 2. Kekerasan. Perang menyebabkan kekerasan yang mempengaruhi keamanan dan keselamatan masyarakat. 3. Diskriminasi. Perang ini menyebabkan diskriminasi yang membedakan orang-orang berdasarkan etnis, agama, atau kelompok sosial. Kerugian lingkungan. 1. Kerusuhan lingkungan. Perang menyebabkan kerusuhan lingkungan seperti polusi udara, air, dan tanah. 2. Kehilangan biodiversitas. Perang menyebabkan kehilangan biodiversitas yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. 3. Kerusuhan iklim. Perang menyebabkan kerusuhan iklim yang mempengaruhi perubahan cuaca dan iklim global. Konflik di Afrika berakhir dengan berbagai cara. Perdamaian, perjanjian damai. Konflik berakhir dengan perjanjian damai antara pihak-pihak yang berkonflik. Mediasi internasional. Konflik berakhir dengan mediasi internasional seperti melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kemenangan salah satu pihak. Kemenangan militer. Konflik berakhir dengan kemenangan militer salah satu pihak. Kemenangan politik. Konflik berakhir dengan kemenangan politik salah satu pihak. Pembentukan pemerintahan baru atau pembentukan transisi. Konflik berakhir dengan pembentukan transisi yang mengatur proses perdamaian. Pembentukan pemerintahan baru berakhir dengan pembentukan yang akan menggantikan pemerintahan lama. Intervensi internasional. Intervensi militer berakhir dengan intervensi internasional untuk menghentikan kekerasan. Intervensi ekonomi. Berkonflik dengan berakhir untuk membantu memulihkan ekonomi negara yang berkonflik.